Istilah Pau Antui atau Bau Andui muncul kali pertama dalam buku Calmer A. Johnson yang berjudul Peasant Nationalism and Communist Power guna menyebut sebuah milisi setingkat distrik atau kecamatan di daratan Cina sebelum kedatangan Jepang. Pau Antui di daratan Cina ini dianggap sebagai kaki tangan Jepang. Di Indonesia, Belanda menyebut milisi ini dengan Pau Antui dan Pan Antui. Informasi terkait milisi Pau Antui relatif sepotong-sepotong, banyak versi dan saling kontradiksi yang membingungkan. Banyak fakta yang ditutupi, tapi juga banyak hal yang dilebih-lebihkan. Semuanya untuk berbagai kepentingan, entah untuk apa atau siapa. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Hampir semua naskah catatan perang kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950 tak banyak bertutur tentang Pau Antui. Wei Tianjing, seorang jurnalis dalam masa perang yang cukup banyak menulis terkait situasi kala itu, tak banyak mengurai kehadiran Pau Antui. Tak terjelaskan mengapa milisi Pau Antui distigmakan sebagai kaki tangan Belanda dan apakah mereka terkait dengan pembantaian warga keturunan Tionghoa di berbagai kota di masa itu. Tak ada informasi valid kapan dan kelompok Tionghoa mana yang kali pertama membentuk Pau Antui. Sebagai gambaran, sebelum kedatangan Jepang, masyarakat Tionghoa terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Shinpo yang berorientasi ke negeri leluhur. Yang kedua adalah kelompok Chunghwa Hui yang pro-Belanda. Dan kelompok ketiga adalah Partai Tionghoa Indonesia atau PTI yang pro-Indonesia. Jepang memubarkan semuanya dan membentuk Hua Chiosung Hui. Pada 15 Oktober 1945 atau setelah Jepang menyerah kepada sekutu, masyarakat Tionghoa di Jakarta membentuk Chu Hua Sung Hui yang pro-Kuomintang atau Partai Nasionalis Tiongkok. Kedatangan kembali Belanda memicu perlawanan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Setiap kelompok masyarakat seolah punya hak menjadi serdadu meski tak bersenjata. Para penjahat membentuk laskar liar, tak berinduk kemanapun dan bergerak sesuka hati. Mereka membiayai diri dengan cara apa saja. Jumlah mereka sangat banyak dan terdapat di semua wilayah. Ketegangan etnis Tionghoa dan pribumi belum terjadi pada pekan-pekan pertama setelah proklamasi 17 Agustus. Namun, setelah pertempuran 10 November 1945, pribumi dan laskar liar mulai menyerang etnis Tionghoa di kota-kota mereka. Penyebab salah satunya adalah orasi Bung Tomo beberapa hari selepas pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bung Tomo menuduh kelompok masyarakat Tionghoa berpihak kepada Belanda. Bung Tomo tak sekedar menuduh. Ia mendengar laporan Sumarsono, pemimpin pemuda Republik, yang mengaku pasukannya berhadapan dengan Pau Antui. Xiao Giojian, pejuang kemerdekaan Indonesia dari etnis Tionghoa, sempat marah dan menuduh Bung Tomo sebagai fasis. Ia mengutus orang-orangnya untuk menemui Bung Tomo dan menjelaskan posisi etnis Tionghoa. Tetapi orasi Bung Tomo terlanjur didengar banyak orang dan menimbulkan luka serta memicu gelombang serangan terhadap etnis Tionghoa. Situasi ini membuat etnis Tionghoa berada dalam posisi sulit. Stigma pro-Belanda terlanjur menempel di kening etnis Tionghoa. Di Medan, laskar liar yang dibantu oknum TKR mulai membantai etnis Tionghoa sepanjang Desember 1945. Puluhan orang tewas dalam peristiwa ini. Respon masyarakat Tionghoa Medan hanya satu, membentuk Pau Antui yang dipimpin oleh Lim Seng. Awalnya, anggota Pau Antui Medan sangat sedikit, bersenjata ala kadarnya dan miskin pengalaman tempur. Mereka gagal melindungi masyarakatnya.
Pada akhir Januari 1946, setelah melalui serangkaian aksi penyerangan, 12.000 warga Tionghoa Medan turun ke jalan untuk memprotes pembantian ini. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Republik mengkhianati kami". Pada bulan Maret 1946, Pau Antui akhirnya mendekati pasukan Inggris yang mendarat di Medan guna memperoleh senjata. Komandan pasukan Inggris akhirnya bersedia melatih 110 pemuda Tionghoa. Ke-110 orang ini kemudian melatih rekan-rekan mereka. Hanya dalam waktu singkat, Pau Antui menjadi milisi yang handal. Mereka menguasai taktik perang kota dan memiliki senjata lengkap yang membuat laskar rakyat kewalahan. Berembus kabar, Jenderal Ted Kelly, komandan pasukan sekutu di Sumatera Utara, juga menggunakan mereka sebagai informan dan mata-mata. Merasa cukup kuat dan mendapat backingan tentara Inggris, pasukan Pau Antui tergoda untuk melaksanakan aksi balas dendam. Mereka menyerbu Bagansi Api-Api serta meneror dan membantai pribumi yang ada di sana. Peristiwa ini membuat Komandan Divisi 1 TKR Tebing Tinggi, Ahmad Tahir, naik pitam. Ia segera memerintahkan pasukan Yamin Ginting melakukan serangan balasan. Pasukan Pau Antui di bawah Lim Seng terdesak dan mundur ke Medan. Sementara di kota Tangerang, pembantaian Tionghoa terjadi pada 3 Juni 1946. Informasi penyebab kerusuhan simpang siur. Rosihan Anwar menulis penyebabnya adalah penurunan bendera merah putih yang dilakukan oleh etnis Tionghoa yang pro-Belanda. Dalam peristiwa Gedoran Tangerang, sekitar 600 orang terbantai sementara ribuan lainnya mengungsi ke gedung Sin Ming Hui di Jalan Gajah Mada. Pada bulan-bulan berikutnya hingga pertengahan tahun 1947, pembantaian juga terjadi di berbagai kota di Jawa seperti di Jember, Salatiga, Bogotsari, Purbalingga, Cilacap, Gombong, Lumajang, Tegal, Pekalongan, Jalaksana, Purwokerto, dan Malang. Khusus peristiwa Tangerang, 2 tokoh pergerakan Tionghoa, Xiao Gyokjan dan Lim Kun Hian, menolak menyalahkan Republik. Mereka menuduh Belanda melakukan semua itu. Dalam suasana kacau balau saat itu, warga Tionghoa di Jawa menjadi defenseless minority atau minoritas yang lemah. Solusi satu-satunya bagi mereka adalah membentuk Pau Antui di setiap kota di Jawa. Foto-foto dalam arsip Belanda memperlihatkan Pau Antui memang mendapat latihan militer dari Belanda. Aksi Belanda selanjutnya adalah mengompori kelompok Tionghoa untuk menolak pendirian Republik. Bahkan seorang tokoh Tionghoa yang pro-Belanda kala itu, Kwi Kek Beng, mengkritik keras pemerintahan Soekarno dan Republik Indonesia secara terbuka. Pemerintah Republik dan sebagian rakyat tahu bahwa tidak seluruh etnis Tionghoa pro-Belanda. Tapi dalam situasi kala itu, sangat sulit mengidentifikasi mereka yang pro-Indonesia dan yang bukan. Di lapis bawah, rakyat hanya tahu bahwa orang Tionghoa itu antek Belanda. Demikian sekilas tentang pasukan Pau Antui. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.